Seluruh dunia terdiam, kisah memilukan tentang seorang pangeran Arab Saudi ini menyentuh jutaan hati di seluruh penjuru dunia. Saat masih sangat muda, ia jatuh koma dan tak pernah bangun lagi. Dunia menjulukinya Pangeran Tidur, sebuah nama yang terdengar indah, namun menyimpan luka yang begitu dalam. 2 dekade penuh harapan, namun keajaiban tak pernah datang. Ia menghembuskan napas terakhir pada usia 36 tahun. Tepat pada tanggal 19 Juli tahun 2025, tapi apa yang sebenarnya terjadi di hari-hari terakhir hidupnya? Mengapa hanya sang ayah yang selalu berada di sisinya? Di mana ibunya selama ini? Apa penyebab kematiannya yang sebenarnya? Dan siapa wanita misterius yang selama ini disebut-sebut sebagai tunangannya? Ini bukan sekadar kisah tragis, ini adalah kisah tentang cinta yang tidak pernah menyerah, tentang rahasia yang belum terungkap, dan tentang perjuangan yang tidak semua orang sanggup jalani. Ikuti kisah lengkapnya, karena apa yang akan Anda dengar hari ini bisa mengubah cara Anda memandang keajaiban dan juga penderitaan. Keluarga kerajaan Arab Saudi dikenal sebagai salah satu dinasti paling berkuasa dan terkaya di dunia. Dan di dalam lingkungan penuh kemewahan inilah, seorang anak laki-laki bernama Al-Walid dilahirkan, cucu dari mantan Raja Arab Saudi. Tumbuh besar dikelilingi oleh keamanan tingkat tinggi, kemewahan tanpa batas, dan masa depan yang tampaknya telah digariskan penuh kejayaan. Di usia 16 tahun, ia dikirim belajar ke sebuah akademi militer ternama di London, tempat para bangsawan muda ditempa menjadi calon pemimpin. Cerdas, disiplin, dan bertekad kuat, Al-Walid dianggap sebagai sosok yang akan membawa nama keluarganya ke masa depan yang lebih bersinar. Namun takdir, seperti biasa, punya cara yang mengejutkan. Sebuah kecelakaan mobil dengan kecepatan tinggi menghantam keras pembatas beton, menghancurkan mobil dan masa depan sang pangeran dalam satu kedipan mata. Ia mengalami cedera kepala berat, kerusakan otak yang sangat parah. Konon malam itu ia tidak sendiri, 2 orang sahabatnya turut berada di dalam mobil, namun mereka lebih beruntung, selamat. Dalam salah satu kesaksian tak resmi, disebutkan bahwa Al-Walid sempat siuman sejenak. Kalimat pertama yang keluar dari bibirnya, "Bagaimana keadaan teman-temanku?" Setelah itu, kesadaran kembali hilang. Kalimat singkat itu kemudian menjadi simbol dari hati nuraninya, penuh kepedulian. Bahkan di ambang kematian, para dokter berjuang keras menyelamatkannya. Namun luka yang ia alami terlalu parah. Al-Walid jatuh koma. Para ahli medis pun pesimis, memperkirakan ia tak akan bertahan lebih dari 3 hari. Namun sang ayah, Pangeran Khalid, menolak untuk menyerang. Ia menolak permintaan dokter untuk mencabut alat bantu hidup. Siapa saya hingga bisa mengambil nyawanya? Jika Tuhan memang ingin mengambilnya, maka itu sudah terjadi sejak lama. Ia menuliskan pesan penuh haru di media sosial sambil menggenggam tangan anaknya di ranjang rumah sakit. Dia yang telah menjaga hidupnya, pasti juga bisa menyembuhkannya. Segera setelah kecelakaan, Al-Walid dipindahkan ke Riyadh, ibu kota Arab Saudi, dan dirawat di salah satu pusat medis terbaik di negara itu. Dari sanalah babak menyakitkan, namun penuh harapan dari kisah sang pangeran tidur pun dimulai. Dan dari sinilah babak panjang tentang pangeran tidur benar-benar dimulai. Tapi apa yang sebenarnya tersembunyi di balik tragedi ini? Apakah musik klasik dan lantunan ayat suci Al-Quran benar-benar bisa menyentuh jiwa seseorang yang telah lama terdiam? Bagi Khalid, sang ayah, jawabannya selalu iya. Merawat sang putra menjadi misi hidupnya. Ia menyewa para spesialis terbaik, membayar perawatan dengan biaya selangit, dan menempuh segala kemungkinan, tak peduli seberapa eksperimental atau langka metode itu. Dokter-dokter terkemuka dari Amerika dan Eropa didatangkan langsung ke Riyadh. Semuanya ahli dalam bidang perawatan pasien koma. Selama lebih dari 20 tahun, keluarga ini menghabiskan jutaan dolar demi satu harapan: Al-Walid bisa kembali. Para perawat yang merawatnya nyaris menjadi bagian dari keluarga. Mereka bekerja tanpa henti, memutar tubuhnya agar tidak terjadi luka baring, dan berbicara lembut seolah dia masih bisa mendengar. Ruangan tempat Al-Walid terbaring selalu sunyi. Satu-satunya suara hanyalah detak mesin-mesin medis yang pelan tapi konsisten. Tahun demi tahun berlalu, tapi Khalid tidak pernah menyerah. Setelah 1 dekade dalam kondisi koma, Al-Walid dipindahkan ke sebuah ruangan khusus di dalam istana, sebuah klinik pribadi lengkap dengan monitor, infus, dan alat bantu pernapasan. Para perawat selalu siaga, dan setiap hari, sang ayah datang membacakan berita.
berbagi cerita keluarga, sambil menggenggam tangan putranya dan berkata, "Aku percaya dia bisa mendengar." Dan kemudian, sesuatu terjadi. Sang pangeran mulai merespons sentuhan dan suara. Ia memutar kepalanya sedikit, terutama saat ayat-ayat Al-Quran dibacakan di sisinya. Keluarga pun mengundang musisi untuk memainkan musik klasik, berharap alunan nada bisa membangunkan kesadaran yang telah lama terlelap. Semua ini menelan biaya yang sangat besar. Tapi bagi Khalid, harga bukan masalah, harapan adalah segalanya. Lalu tibalah momen yang mengguncang dunia. Putri Rima, sepupu Al-Walid, membagikan sebuah video yang menunjukkan sang pangeran menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan setahun. Kemudian, dalam sebuah prosedur medis, seorang perawat melihat jari Al-Walid bergerak sedikit. Momen itu direkam, dan suara sang perawat terdengar gemetar penuh haru. "Bagus sekali. Lakukan lagi." Video tersebut viral, pangeran tidur menjadi sorotan global, jutaan orang menyaksikannya, jutaan doa dikirimkan. Bagi sebagian orang, itu adalah tanda dari Tuhan. Bagi Khalid, itu adalah mukjizat. Namun para dokter tetap berhati-hati. Mereka mengatakan, gerakan seperti ini bisa saja muncul dalam kondisi vegetatif, tapi itu bukan berarti dia benar-benar sadar. Tapi bagi Khalid, setiap gerakan kecil adalah keajaiban. Setiap reaksi, sekecil apapun, adalah bukti bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Karena ketika cinta dan harapan tak pernah mati, bahkan keheningan pun bisa bicara. Cerita tentang sang pangeran tidur semakin dikenal luas, dunia mulai mengenalnya, dan gelombang simpati pun berdatangan dari berbagai penjuru. Semua mata tertuju pada sang ayah, Pangeran Khalid, yang terus membagikan perkembangan terbaru tentang kondisi putranya secara online. Tapi di balik semua pujian dan empati itu, satu pertanyaan tak pernah berhenti bergema, di mana ibunya? Mengapa tak ada yang membicarakan rasa sakit seorang ibu? Mengapa hanya sang ayah yang berdiri di garis depan? Dalam banyak artikel, kisah pangeran tidur digambarkan sebagai lambang harapan, kesabaran, dan kekuatan cinta seorang ayah. Pangeran Khalid menjadi simbol dari semua itu. Ia berbicara ke media, membagikan video, menulis pembaruan, dan mencatat setiap gerakan kecil dari sang anak. Seolah dia satu-satunya orang yang berjuang menjaga hidup Al-Walid. Publik mengaguminya. Pesan-pesan dukungan datang dari seluruh dunia. Banyak yang menyebutnya sebagai sosok luar biasa, ayah yang berkorban tanpa henti. Namun semakin terang sorotan diarahkan ke sang ayah, semakin jelas pula bayangan diam sang ibu. Namanya hampir tak pernah disebut. Tapi apakah ketidakhadiran di depan kamera berarti ketidakhadiran dalam perjuangan? Seperti banyak perempuan muslim lainnya, sang ibu memilih berada di latar belakang, tidak ada pernyataan resmi, tidak tampil di media, tidak aktif di media sosial. Namun menurut orang-orang dekat keluarga, dia juga menjalani 20 tahun penuh harapan dan kesedihan yang sama, hanya saja dalam keheningan. Lalu muncul kisah lain yang tak kalah menyentuh, kabar bahwa sebelum kecelakaan tragis itu terjadi, Al-Walid telah memiliki seorang tunangan. Seperti yang sering terjadi di kalangan bangsawan Timur Tengah, dia adalah sepupunya sendiri. Pernikahan mereka sudah direncanakan sejak kecil konon. Wanita itu tidak pernah menikah. Dia tetap rutin mengunjungi keluarga, tetap menunggu, dan tetap berharap. Tidak ada konfirmasi resmi, tapi kisah itu terus beredar. Karena manusia ingin percaya pada mukjizat. Bahkan ketika mukjizat itu terdengar seperti dongeng. Namun kisah tragis para pangeran muda di dunia Arab bukanlah hal yang asing. Mereka mencintai kebebasan, kecepatan, dan risiko. Tapi gaya hidup itulah yang kerap membawa mereka ke akhir yang tragis. Pangeran Rashid Al Maktoum dari Dubai dan Syekh Khalid Al Qasimi dari Sharjah. Dua pangeran karismatik yang hidup dengan berani, tapi pergi terlalu cepat. Pangeran Abdul Azim, putra Sultan Brunei, membangun karir gemilang di dunia film dan menjadi tokoh budaya. Pangeran Abdul Jalil, putra Sultan Malaysia, dikenal sebagai figur muda yang mengabdi pada rakyat dan dicintai masyarakat. Mereka semua memiliki akhir yang menyedihkan, tapi setidaknya mereka sempat meninggalkan jejak di dunia. Sementara Al-Walid, dia baru berusia 15 tahun, hidupnya baru saja dimulai, namun langsung berhenti. 20 tahun berikutnya, dia hanya hidup di dalam sebuah kamar rumah sakit, di bawah pengawasan medis. Tapi Al-Walid, usianya baru 15 tahun, hidupnya baru saja dimulai, namun segalanya tiba-tiba terhenti. Selama 20 tahun berikutnya, ia bertumbuh di dalam sebuah kamar rumah sakit, dalam pengawasan medis ketat, bukan di istana,
bukan dengan kebebasan, melainkan di antara suara mesin dan doa yang lirih. Beberapa waktu lalu, ia genap berusia 36 tahun, ulang tahunnya berlangsung sunyi. Seperti 20 tahun sebelumnya, keluarga menghias ruangannya dengan penuh kasih. Hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat, tak ada yang menyangka itu akan menjadi ulang tahun terakhirnya parah. Dokter sejak lama menyebut kasus Al-Walid sebagai sesuatu yang langka. Hampir tidak ada orang yang bisa bertahan dalam keadaan koma selama ini. Dengan cedera otak seberat itu, kebanyakan pasien meninggal dalam hitungan minggu atau bulan. Tapi tubuh Al-Walid terus berjuang selama hampir 2 dekade. Biasanya, dalam kasus seperti ini, komplikasi mulai menumpuk, berat badan menyusut drastis, organ-organ vital mulai gagal bekerja, infeksi bermunculan. Dan akhirnya, jantung pun menyerah. Itulah yang terjadi pada Al-Walid. Setelah 20 tahun penuh keheningan, harapan, dan pertarungan sunyi, jantungnya berhenti berdetak. Sang ayah, yang kini tenggelam dalam duka, membagikan kabar itu lewat blog pribadinya, disertai kutipan ayat suci Al-Quran. Dengan hati yang menerima takdir Allah dan kesedihan yang mendalam, kami berduka atas kepergian putra tercinta kami. Semoga Allah merahmatinya di hari ia meninggalkan kami. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendoakan Al-Walid selama ini. Kabar wafatnya pangeran tidur menyebar ke seluruh dunia. Ucapan belasungkawa membanjiri media sosial. Duka pun menjalar melintasi batas negara dan budaya. Kisah ini adalah pengingat nyata betapa rapuh dan tak terduganya hidup ini. Tragedi bisa datang kepada siapa saja, tak peduli status, kekayaan, atau garis keturunan. Namun mungkin yang paling penting bukanlah soal tragedinya, melainkan bagaimana kita menjalaninya dengan iman, cinta, dan harapan, seperti yang telah dilakukan keluarga Al-Walid. Ia akan selalu dikenang, bukan hanya sebagai seorang pangeran, tapi sebagai pangeran tidur, simbol dari cinta yang tak pernah menyerang. Tragedi tak pandang bulu. Ia bisa menimpa siapa saja, tak peduli pangkat, jabatan, atau kekayaan. Tapi yang jauh lebih penting dari musibah itu sendiri adalah bagaimana kita menghadapinya dengan iman, dengan cinta, dan dengan harapan, seperti yang telah dilakukan keluarga Al-Walid selama 20 tahun penuh ujian dan pengorbanan. Al-Walid mungkin telah pergi, tapi dunia takkan pernah melupakannya. Ia akan selalu dikenang sebagai pangeran tidur, simbol dari cinta yang tak pernah menyerah, dan harapan yang tak pernah padam. Lalu bagaimana dengan Anda? Apa pendapat Anda tentang kisah yang menyayat hati ini? Tulis komentar Anda di bawah. Kami ingin mendengar suara Anda. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, tekan tombol suka dan bagikan video ini kepada mereka yang masih percaya bahwa keajaiban itu nyata, meski datang dalam keheningan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.